Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidi Nangur Rahmawati, NIM 21301036. Di sini saya akan mereview materi kelompok 10 yang berjudul Saksi Keluarga dalam Sengketa Harta Bersama. Yang pertama, saksi keluarga. Saksi keluarga itu ialah individu yang memberikan kesaksian atau keterangan terkait perselisihan atau konflik yang muncul dalam pembagian harta bersama di antara anggota keluarga. Jadi kesaksian mereka ini dapat mencakup informasi tentang kepemilikan, penggunaan atau sejarah properti bersengketa, serta aspek-aspek lain yang relevan untuk membantu pemahaman pengadilan atau pihak yang menengahi dalam penyelesaian sengketa. Sebagai gambaran, sebagai wawasan dalam hakim memutus sengketa harta bersama dalam sebuah keluarga tersebut. Jadi saksi keluarga ini bisa menjelaskan, bisa melihat atau mendengarkan secara langsung dalam keluarganya itu bagaimana pengelolaan harta bersama di dalam keluarga tersebut, bagaimana keluarganya, dinamika keluarga seperti apa di dalam keluarga tersebut, lalu penggunaan atau kontribusi besar di dalam setiap anggota keluarga tersebut seperti apa. Jadi saksi keluarga ini yang dijadikan sebagai saksi di persidangan dalam memberikan kesaksian kepada hakim di dalam sebuah persidangan untuk memberikan wawasan, memberikan sebuah gambaran untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu sengketa harta bersama di dalam keluarga. Yang selanjutnya ada peran saksi dalam pembagian harta bersama. Ada 5. Yang pertama ada sejarah aset. Jadi saksi keluarga tersebut bisa memberikan wawasan atau sejarah tentang harta bersama dalam keluarganya itu kepada hakim untuk memberikan putusan. Jadi entah itu kontribusinya dari setiap anggota keluarganya seperti apa, cara memperolehnya, harta bersama itu seperti apa, dari mana, lalu pengelolaannya dalam keluarga tersebut itu seperti apa. Lalu yang kedua ada kontribusi finansial dan non finansial. Jadi di sini saksi keluarga bisa memberikan bukti terkait kontribusi finansial dan non finansial terhadap aset bersama. Jadi bisa seperti kayak pekerjaan rumah, seperti merawat anak, atau yang hal-hal yang tidak dapat terdokumentasi dengan jelas di dalam pengelolaan rumah tersebut. Itu bisa dijadikan sebagai bukti atau saksi dengan cara memberikan gambaran. Yang ketiga yaitu ada dinamika keluarga. Kesaksian saksi keluarga bisa menggambarkan dinamika dalam keluarga tersebut. Hubungannya antar keluarga itu seperti apa? Apakah itu hubungannya baik atau buruk di antara satu keluarga dengan keluarga yang lain? Lalu peran masing-masing di anggota keluarga itu seperti apa dalam pengelolaan aset bersama itu? Apakah hanya yang mengelola hanya satu orang saja, yaitu kepala rumah tangga, atau dengan istrinya, atau perannya dibagi atas masing-masing anggota keluarga itu mendapat tanggung jawab dan peran sendiri-sendiri. Lalu ada dokumen pendukung. Jadi saksi keluarga ini mungkin memiliki akses ke dokumen-dokumen seperti kayak surat-surat, biasanya kayak surat wasiat, surat perjanjian, atau catatan keuangan lainnya, atau entah setiap pembelian dalam rumah tangga itu diberikan kayak nota gitu, juga bisa sebagai bukti pengeluaran atau pemasukan, atau kayak bukti bank gitu. Kalau pemasukan pengeluaran itu sudah jelaskan. Nah, itu bisa jadikan bukti dalam sengketa harta bersama juga. Lalu yang terakhir ada perspektif subjektif. Kesaksian saksi keluarga mencakup pandangan subjektif mereka terhadap keadilan yang dapat mempengaruhi cara pengadilan
menilai tuntutan terkait harta bersama. Jadi saksi ini bisa dijadikan sebagai kunci atau dia bisa mempengaruhi hakim. Jadi saksi ini kan dijadikan bahan pertimbangan juga. Jadi pintar-pintarnya bagaimana saksi itu bersaksi dalam persidangan. Bisa ia melakukan pembicaraan dengan penasihat hukumnya supaya dimenangkan juga bisa. Itu juga perspektif subjektif yang bisa dilakukan oleh saksi dalam bersaksi di persidangan itu. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan saksi keluarga dalam mempengaruhi putusan pengadilan dalam sengketa harta bersama. Jadi kesaksian anggota keluarga itu bisa merupakan sebagai alat bukti yang wajar karena keterangannya itu dianggap atau diberikan kepada hakim di persidangan berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Jadi betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti itu tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak tertulis atau tidak tercatat untuk pembuktiannya, sehingga kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga saksi dari keluarga itu keterangannya bisa diambil untuk dijadikan kesaksian dalam persidangan karena ia adalah pihak ketiga yang mengetahui peristiwa tersebut secara langsung. Bagaimana ia juga bisa mendengarkan kejadian secara langsung, melihat, sehingga bisa dijadikan saksi dalam persidangan itu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan saksi itu dalam mempengaruhi keputusan hakim dalam persidangan tersebut. Jadi yang pertama ada kredibilitas saksi. Ketika saksi mengajukan bukti, jadi dia dicek apakah bukti itu benar atau saksi tersebut itu konsisten atau tidak dalam memberikan kesaksian, dalam memberikan bukti di persidangan. Lalu ada ketidakberpihakan. Jadi saksi ini meskipun dalam keluarga, ia juga anggota keluarga yang dijadikan saksi, namun apakah ia berpihak? Dan kebanyakan orang dia juga berpihak kepada keluarganya sendiri dalam bersaksi. Ada keberpihakan pada salah satu anggota keluarga. Jadi itu kalau dijadikan saksi itu harusnya tidak ada keberpihakan di antara satu dengan yang lainnya di keluarganya itu. Lalu ada kemampuan komunikasi. Dengan kemampuan komunikasi, saksi yang baik ini bisa mempengaruhi daya persuasif kesaksian tersebut, bisa meningkatkan. Jadi bisa mengubah pola pikir hakim juga bisa. Lalu ada ketepatan bukti. Bukti yang diajukan itu akurat dan tepat, sehingga yang ia bawa itu seperti dokumen, jadi bisa dijadikan sebagai pendukung dalam ia bersaksi. Jadi saksi ini selain bersaksi dengan memberikan keterangan, ia juga memberikan dokumen yang bisa dijadikan sebagai dokumen pendukung. Selain itu ada pengetahuan hukum. Jika saksi dalam keluarga itu juga sudah mengetahui hukum, mengetahui konteks hukum, cara sistem hukum itu bekerja seperti apa, penilaiannya seperti apa dalam sengketa tersebut, ia bisa memberikan kesaksian yang lebih efektif dan tidak berpihak karena ia sudah mengetahui hukum itu seperti apa dan jalannya seperti apa. Lalu ada kerjasama dengan pengacara. Nah, saksi ini bisa berkolaborasi dengan pengacara yang bersangkutan, yang sebagai penasihat hukum. Jadi dari pernyataan-pernyataan yang akan diterangkan saksi dalam persidangan itu bisa dikomunikasikan dengan pengacara yang bersangkutan, sehingga nanti
yang diajukan itu bisa relevan di antara saksi, pengacara, dan yang lainnya. Lalu ada faktor emosional. Emosi saksi keluarga itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kesaksian mereka itu bisa diterima atau tidak dalam persidangan. Pengadilan dapat mempertimbangkan keadaan emosional saksi dalam menilai kredibilitas dan keobjektifan mereka. Jadi dalam keluarga sendiri kan itu bisa memunculkan suatu emosional yang tidak terkendalikan, apalagi jika ia ada keberpihakan, sehingga dalam ia bersaksi itu kan jelas emosionalnya main atau tidak. Nah, itu yang bisa menilai adalah dalam persidangan sendiri, yang menilai adalah hakim dalam persidangan sengketa tersebut, sehingga nanti bisa diputuskan kesaksiannya itu bisa diterima atau tidak. Selanjutnya yang terakhir yaitu konteks budaya. Faktor budaya, norma, dan nilai keluarga juga dapat memainkan peran penting dalam memahami dan menilai kesaksian saksi keluarga. Dalam lingkungannya itu budayanya seperti apa, norma-normanya seperti apa, itu juga bisa mempengaruhi. Lalu materi selanjutnya yaitu dampak saksi keluarga terhadap dinamika hubungan keluarga pasca persengketaan bersama dalam persidangan itu. Jadi yang pertama ada penguatan atau pelemahan hubungan keluarga. Jika salah satu ada yang bersaksi dalam persidangan tersebut, itu akan memunculkan suatu konflik atau malah merekatkan suatu sengketa tersebut di antara hubungan keluarga itu. Entah itu malah memunculkan suatu ketegangan atau malah merukunkan pihak satu dengan pihak yang lain. Itu bisa menjadikan dampak dalam ia bersaksi itu. Selain itu ada menggali masalah yang belum terselesaikan. Jadi dengan adanya ia bersaksi di persidangan dalam sengketa tersebut, itu bisa saja ada permasalahan keluarga yang belum terselesaikan menjadi terselesaikan, atau malah sebaliknya ada sesuatu yang sudah terselesaikan malah menjadi konflik atau ketegangan yang malah semakin parah. Selain itu ada proses penyesuaian pasca sengketa. Jadi keluarga itu harus menjalani penyesuaian terhadap perubahan dinamika dan kepemilikan harta bersama. Kesaksian keluarga dapat mempengaruhi sejauh mana sih anggota keluarga dapat menerima dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Biasanya kan ada salah satu pihak yang dirugikan, ada yang salah satu pihak yang diuntungkan, atau malah rugi semua, atau malah untung semua. Jadi itu ada penyesuaian setelah sengketa tersebut bagaimana. Lalu ada pemulihan atau pemutusan hubungan. Kesaksian keluarga yang kontroversial atau merugikan dapat memicu pemutusan hubungan atau bahkan berpotensi pada ikatan keluarga yang sudah ada itu malah semakin memutus hubungan di antara satu dengan yang lainnya, atau malah yang sebelumnya hubungannya itu renggang menjadi semakin rekat. Lalu ada peningkatan kesadaran akan pentingnya komunikasi. Nah, ada kesaksian tersebut itu akan menyadarkan setiap anggota keluarga itu bisa menyadarkan pemikirannya dengan komunikasi yang baik, bisa bertukar pikiran, bisa mengerti di antara satu dengan yang lainnya, sehingga yang sebelumnya ada konflik menjadikan ada benang merah di antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada peningkatan kesadaran di antara anggota keluarga itu. Lalu ada pengaruh pada generasi selanjutnya. Nah, dengan adanya kesaksian ini, kesaksian keluarga bisa memberikan dampak jangka panjang ataupun jangka pendek dalam generasi saat ini atau generasi setelahnya, generasi selanjutnya. Karena itu juga bisa mempengaruhi pandangan, dan setiap generasi itu mempunyai pandangan masing-masing
dan itu bisa berpengaruh pada generasi yang lain terhadap harta bersama, keadilan dan nilai-nilai keluarga itu seperti apa, itu pasti ada perbedaan. Jadi itu bisa mempengaruhi. Yang terakhir ada perubahan pola interaksi dengan adanya kesaksian salah satu anggota keluarga atau beberapa anggota keluarga dalam suatu sengketa itu bisa merubah pola interaksi dalam keluarga tersebut. Jadi bisa lebih mendorong ke arah transparan di antara satu anggota dengan anggota yang lain, atau malah meningkatkan ketidakpercayaan di antara satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi dalam fatwa dan jurisprudensi ini tentang saksi yang dapat bersaksi dalam sengketa harta bersama di dalam pengadilan agama itu tidak diperbolehkan, sebab saksi keluarga itu yang berasal dari anggota keluarga sendiri. Ya memang ia bisa melihat, mendengar secara langsung. Nah, malah dari ia melihat, mendengar secara langsung bagaimana pengelolaannya harta bersama itu dalam keluarga dan lain-lain, itu bisa memunculkan keberpihakannya di antara satu keluarga atau keluarga yang lain, sehingga dengan keberpihakannya itu atau dengan memunculkan suatu emosional dalam dirinya sebagai saksi dan sebagai keluarga, itu malah akan memunculkan suatu yang tidak objektif, sehingga PA tidak membolehkan saksi dalam keluarga itu bersaksi dalam persidangan atau bersaksi dalam sengketa keluarganya sendiri. Jadi seperti itu. Sekian review materi kelompok 10 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.